Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada, dan tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di sorga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat ini yang diambil dari kitab Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Begini dikatakan, namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara, peliharalah dirimu. Kalimat ini adalah sebuah perintah di mana kita umat manusia yang percaya kepada Kristus harus menjaga dan memelihara hidup kita dengan benar. Mengapa? Supaya kita tidak terjatuh di dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan ini. Sehingga hal itu perlu kita pelihara dan jaga terus-menerus. Saat kita diterima dan terdaftar menjadi siswa di sebuah sekolah, maka saat itu juga kita menjadi murid. Tentu murid yang rajin belajar dan memelihara kedisiplinan pasti akan tamat dan menerima ijazah dengan baik. Tetapi murid yang hanya terdaftar namun tidak pernah ke sekolah dan tidak pernah mengikuti pelajaran, ia tidak akan pernah tamat dan tidak menerima ijazah. Demikianlah diri kita. Kita harus memeliharanya supaya kita hidup dengan baik. Saudara, penulis surat Yudas menulis surat ini kepada jemaat agar waspada terhadap munculnya guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan iman mereka dengan pengajaran yang menyesatkan dan perilaku mereka sendiri. Orang-orang yang terlihat begitu baik di depan mata, tetapi sebenarnya punya perilaku yang menyesatkan. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah demi memuaskan keinginan dan nafsu mereka. Jika sejak zaman dahulu kehadiran para penyesat sudah menjadi perhatian khusus, bagaimana dengan keadaan kehidupan kita pada saat ini? Seperti pada jemaat di masa lampau, kita tidak mungkin mampu membedakan mana guru-guru benar, mana guru-guru palsu. Karena penampilan lahiriah mereka yang terlihat baik, sehingga Alkitab menasihatkan kita untuk selalu waspada dan memperhatikan hal-hal lainnya. Karena itulah, bangun dan peliharalah dirimu di atas iman yang suci. Sesuatu yang mutlak penting untuk menghadapi penyesatan adalah membangun iman kita sendiri, karena iman juga adalah sebagai dasar atau pondasi yang kokoh dalam hidup kita. Iman adalah pondasi yang tepat untuk kekudusan dan perbuatan baik kita. Selain itu, menaati firman Allah itu berarti bahwa kita juga harus memelihara kasih kita kepada Kristus, karena itu adalah dasar ketaatan kita. Yesus juga berkata dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam aku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mari saudara-saudari hidup di dalam perintah dan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.